Ayat ini menjelaskan, menggambarkan tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa jarak waktu, tenggang waktu antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad. Ya. Jadi lama sekali antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Nah, selama fatrah itu manusia semuanya Islam. Ya. Mereka berpegang kepada ajaran Islam, menjalankan ajaran Islam. Nah, kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya yang paling besar penyimpangannya adalah di mana ada orang-orang soleh yang kesolehannya ini sangat ma'ruf, sangat dikenal di kalangan masyarakat. Kemudian mereka ini meninggal. Lalu ada ide untuk mengenang jasa-jasa mereka. Maka orang-orang soleh ini kemudian dilukis supaya mengenang kesolehan mereka, jasa-jasa mereka gitu. Maka kemudian dibuatlah lukisan, karena belum ada fotografi dulu ya. Jadi dilukis. Nah, setan kemudian membisikkan kalau lukisan itu kan hanya satu dimensi saja, bisa terlihat dari depan saja. Ada ide cemerlang bagaimana kalau supaya mereka ini bisa terlihat dari segala penjuru, dari beberapa sudut, dari beberapa dimensi. Kenapa tidak dijadikan patung saja? Dalam riwayat lain itu disebutkan bahwa yang membuat ide dan membuat patung itu adalah iblis sendiri, untuk menyesatkan manusia. Maka dibuatlah patung itu. Nah, seiring waktu kemudian orang-orang yang paham dengan agama, orang-orang yang paham tentang Islam itu semakin sedikit, semakin sedikit. Maka muncullah kebodohan. Yang tadinya hanya sebatas untuk mengingatkan kesolehan-kesolehan, kebaikan-kebaikan mereka, kemudian lama-lama patung ini kemudian disembah. Nah, penyimpangan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan kembali akidah yang sudah menyimpang itu. Nah, ini latar belakangnya seperti itu hadirin. Maka ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan manusia, Allah selalu mengutus para rasulnya. Di Arab misalkan, di Jazirah Arab, ketika terjadi berbagai macam penyimpangan akidah, ibadah, akhlak, maka untuk memperbaikinya kembali, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki kehidupan manusia. Maka kemarin ada ayat Allah menyebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maka janganlah kalian melakukan kerusakan akidah dengan kemusyrikan, kerusakan ibadah dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, berbagai macam bid'ah, khurafat, tahayul, penyimpangan dari akhlak. Setelah Allah mengutus para nabi dan para rasul memperbaiki itu semua. Nah, kemarin kita sudah bahas itu. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kondisi umat yang sudah rusak pada saat itu. Nah, bagaimana dakwah beliau? Apa misi dakwah beliau? Kemudian bagaimana sikap kaum terhadap beliau? Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 59 sampai ayat 64 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami, kata Allah, telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam ila qaumi, kepada kaumnya. Nah, ini yang membedakan antara dakwah nabi-nabi terdahulu dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, itu diutus oleh Allah hanya kepada kaumnya. Nabi Musa kepada Bani Israel, ya. Nabi Isa hanya kepada kaumnya. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dakwah para nabi itu hanya untuk kaumnya, sementara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat universal, bersifat menyeluruh. Atau dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi keliru kalau mengatakan, berpendapat bahwa dakwah Nabi Muhammad, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu cocok untuk orang-orang Arab saja. Ini pemahaman yang keliru, bertentangan dengan konteks ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kafah itu maknanya jami, semua. Gitu. Ya, ini diantara perbedaan antara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah-dakwah sebelumnya. Kalau dakwah sebelumnya ila qaumi, kepada kaumnya, sementara dakwah Nabi Muhammad ila rahmatan lil alamin. Begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya? Ajaran apa yang dibawa itu? Kata Nabi Nuh, ya qaumi a'budullah. Jadi isi, misi, tujuan, ya, kurikulum dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi, oleh para rasul, itu adalah ta'bidun nas ila rabbi. Mengajak dan mengajarkan manusia supaya mereka beribadah kepada Allah yang menciptakan manusia. Nah, ini misi dakwah, hadirin. Bagaimana kita menjelaskan, mengajarkan, mengajak, memahamkan, menyadarkan manusia supaya manusia beribadah hanya kepada Allah. Ya qaumi i'budullah. Jadi kalau kita mengajarkan Islam kepada anak-anak kita, mengajarkan Islam kepada murid-murid kita, mengajarkan Islam kepada umat Islam, apa? Wahai manusia, sembahlah Allah. Ini inti dakwahnya, hadirin. Ya. Maka kemudian kita perlu mengajarkan bagaimana cara beribadah yang benar. Maka ada bab toharo, ada bab fikih, gitu ya, fikih toharo, fikih sholat, begitu. Supaya mereka ini benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain mengajarkan apa? Tauhid. Bagaimana cara ibadah yang benar? Ini perlu fikih. Ya, bagaimana cara sholat yang benar? Bagaimana cara wudu yang benar? Bagaimana cara tayamum yang benar? Bagaimana cara saum yang benar? Ibadah haji yang benar dan sebagainya. Supaya manusia bisa beribadah dengan benar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, ini benar. Ini ada kisah yang menarik, hadirin, yaitu diutusnya Rib'i bin Amir kepada Raja Rustum Romawi. Ya. Itu ada kisah yang fenomenal, yang sangat terkenal, menggambarkan tentang misi dakwah, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Pada saat itu ingin menaklukkan kerajaan Romawi, ya, Romawi atau Persia, begitu ya, Rustum itu.
Nah, ketika Rabi' bin Amir ini diutus, ya, kemudian dialog dengan raja itu dikisahkan dalam riwayat itu bahwa ketika Rabi' bin Amir ini masuk ke wilayah kerajaan, yang biasanya kalau orang lain itu harus turun dari kudanya kemudian ngesot gitu ya. Jadi harus berjalan menunduk gitu. Rabi' bin Amir nggak mau ini. Dia tidak mau turun dari kudanya, dia suruh dibuka palang itu supaya bisa masuk kuda, maka dia menunggangi kuda itu sampai masuk ke istana Rustum itu. Dan kudanya diikatkan ke singgasana Rustum ini. Ini betapa izahnya, betapa mulianya mereka. Orang Islam itu. Karena kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jadi punya harga diri umat Islam itu. Walillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin, kata Allah. Bahwa orang-orang mukmin itu harus punya izzah, harus punya harga diri. Tidak boleh merasa rendah, merasa hina di hadapan orang-orang kafir. Ini gambaran sosok Rabi' bin Amir. Dia masuk ke singgasana, bahkan dia bawa tumbaknya itu dicucuk-cucuk ke permadani kerajaan itu hadirin. Bayangin coba. Begitu beraninya beliau, padahal ini seorang utusan begitu. Bukan seorang raja, tapi seorang utusan saja. Tapi beliau menunjukkan bahwa Islam itu mulia, bahwa umat Islam itu punya harga diri begitu. Nah, kemudian ketika sampai di hadapan raja itu, dia mengatakan, ini ungkapan yang sangat fenomenal, kata beliau, laqad ibta'asnallah, sungguh Allah telah mengutus kami, umat Islam maksudnya, ya, untuk apa? Linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia menjadi penghambaan terhadap Tuhannya manusia. Ini dakwah itu begitu ada. Ya. Bagaimana kita memerdekakan manusia supaya tidak menjadi hamba manusia, budak manusia, tapi hanya menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah prinsip ajaran Islam yang mengajarkan tentang egaliter, tentang kesamaan. Manusia sama semuanya. Tidak beda antara orang Arab dengan orang Azam. Tidak berbeda antara orang yang kulit putih dengan orang yang kulit hitam. Sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah ajaran Islam hadirin. Mengajarkan kepada kita bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan budak manusia. Kata beliau, linukhrijal ibad. Kami harus ingin memerdekakan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia menuju penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya qaumi ubudullah. Sejak dulu begitu dakwah Islam itu. Mengajak manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya taat kepada Allah, hanya tunduk kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Bukan kepada lainnya. Ini hadirin waktu Allah. Maka ada syair ya. Akhi anta hurun bitilkal ibad. Wahai saudaraku, engkau adalah orang yang merdeka. Imam Syafi'i melantunkan sebuah syair, ya. Beliau mengatakan, nafsi nafsil hur, kata beliau. Jiwaku adalah jiwa orang-orang yang merdeka. Taro madallatal kufur, yang melihat kehinaan adalah sama dengan kekufuran. Begitu ya. Maka ada kisah ketika Khalifah Harun ar-Rasyid itu meminta
ulama, kalau tidak salah Imam Malik, untuk mengajari anaknya. Coba, seorang ulama dipanggil ke kerajaan hadirin untuk mengajari anak seorang khalifah. Ya, mungkin kalau sekarang itu tergopoh-gopoh datang gitu ya, karena dipanggil oleh siapa? Oleh khalifah, oleh presiden begitu. Ini anak saya ini tolong ajarin begitu, ajarin Iqra kira-kira begitu. Bagaimana kata Imam Malik itu? Ilmu itu mulia, ilmu itu agung, ilmu itu harus didatangi bukan mendatangi, kata beliau. Maka kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid itu menyuruh anaknya supaya datang belajar kepada siapa? Kepada Imam Malik hadirin. Betapa izahnya ulama-ulama terdahulu seperti itu. Mereka memiliki harga diri hadirin. Gitu. Dan ini memang ajaran Islam seperti itu. Bahwa tidak boleh kita menghambakan kepada manusia, jadi hamba manusia, jadi budak manusia, berada di telunjuk manusia. Tidak boleh, karena kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, kata Allah. Sungguh kemuliaan itu milik Allah, kemuliaan itu milik Rasul, kemuliaan itu milik orang-orang beriman. Jadi iman ini menjadikan manusia itu mulia, jadi terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan diri di hadapan manusia. Allah sudah menghormati kita, Allah sudah memuliakan kita. Kemudian kata beliau, wa min juril adyan ila adlil Islam. Kami punya misi, kata beliau, untuk menyelamatkan manusia dari kedoliman para penguasa atau ajaran-ajaran adyan ila adlil Islam, menuju kepada adilnya ajaran Islam. Selain Islam itu tidak ada yang adil hadirin. Ya, min juril adyan, dari kedoliman ajaran-ajaran selain Islam ila adlil Islam, kepada adilnya ajaran Islam. Ya. Kemudian kata beliau, wa min dzikid dunya ila sa'ati dunya wal akhir, dari sempitnya urusan dunia kepada kelapangan di dunia dan di akhirat. Jadi iman ini akan menjadikan hidup kita ini luasa, bebas, luas begitu. Ya, kenapa? Karena tidak diperbudak dengan kehidupan dunia. Ya, karena kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan Rib'i bin Amir ini merupakan gambaran bahwa dakwah Islam itu seperti itu. Ya, tadi dikatakan oleh siapa? Oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, ya qaumi ubudullah. Jadi misi Islam itu, misi dakwah Islam itu adalah ta'bidun nas li rabbin nas. Bagaimana mengajak, ya, menyadarkan manusia supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, ini yang kedua, bahwa dakwah itu harus memahamkan manusia kepada tauhid hadirin. La ilaha ghair. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar, hanya Allah. Ini yang harus menjadi isu sentral, menjadi tema penting di dalam dakwah kita. Mengajarkan Al-Quran untuk apa? Supaya manusia mentauhidkan Allah. Mengajarkan hadis supaya apa? Supaya manusia mentauhidkan Allah. Apapun tema ajarannya, ya, pengajarannya, maka harus menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang tauhidullah. Begitu hadirin. Karena memang risalah dakwah para nabi dan para rasul itu tentang itu. Misalkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus
Sebelummu wahai Muhammad, jadi Rasul dan Nabi sebelum Nabi Muhammad, semuanya itu tidaklah kami mengutus mereka illa kecuali nuhi ilai, kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana. Maknanya apa hadirin? Bahwa semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama mendapatkan wahyu, ajaran, misi dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa? La ilaha illallah. Tentang tauhid. Tentang tauhid. Yes. Kemudian kata Allah fa'budu. Ini kan sama, cuma dibalik saja redaksinya begitu. Kalau tadi kata Nabi Nuh, ya qaumi budullaha, ya, malakum min ilahin ghairu. Kalau ini la ilaha illa ana fa'budu, dibalik. Jadi dari ayat-ayat ini menegaskan dan menjelaskan bahwa inti dakwah para nabi dan para rasul itu adalah tentang tauhid dan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu hadirin, ya. Masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tema ini. Lalu ayat berikutnya hadirin, ya. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Nah, ini sikap, ya, atau respon, jawaban, penerimaan dari kaumnya terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Gitu, ya. Ketika Nabi Nuh mengajak mereka, menyadarkan mereka untuk bertauhid kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Nuh khawatir. Ini ada kekhawatiran. Jadi dakwah Nabi Nuh itu berangkat dari kekhawatiran supaya mereka ini tidak terkena adab Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin 'adzim. Jadi misinya adalah penyelamatan manusia. Jadi saking cintanya, saking empatinya kepada umat, ya, supaya umat ini selamat nanti di akhirat, tidak terkena adab Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh kemudian melakukan dakwah. Jadi dakwah itu berangkat dari apa hadirin? Dari cinta. Ya. Berawal dari rasa cinta kepada kaumnya, bukan dari kebencian, tapi dari kasih sayang, dari cinta. Saking cintanya Nabi Nuh kepada kaumnya, ingin menyelamatkan mereka, maka Nabi Nuh menyadarkan umatnya supaya tidak melakukan kemusyrikan, supaya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat dari apa? Inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin 'adzim. Berangkat dari rasa khawatirnya. Ya, khawatir kalau kemudian mereka dibiarkan nanti akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berangkat dari kekhawatiran itu. Kita melihat penyimpangan di masyarakat, kita harus merasa khawatir dari. Ya. Kalau kita biarkan nanti Allah akan menghukum mereka. Maka kemudian kita melakukan penyadaran kepada mereka. Ya. Bacakan ayat-ayat Allah tentang hal tersebut. Jelaskan ayat-ayat Allah tentang hal tersebut. Ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab. Bersihkan, ya, segala kotoran-kotoran yang terjadi di masyarakat, kotoran-kotoran akidah, kotoran-kotoran akhlak. Bersihkan mereka dengan apa? Yatlu alaihim. Bacakan ayat-ayat Allah, sampaikan ayat-ayat Allah, ajarkan ayat-ayat Allah kepada mereka. Tugas kita itu adalah apa? Uballighukum nanti berikutnya. Nah, bagaimana respon masyarakat? Bagaimana penerimaan masyarakat? Tentu ini sebagian masyarakat, tidak semuanya. Bahwa ketika kita melakukan dakwah, menjalankan misi dakwah, itu akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang dengan dakwah itu. Sebagaimana ungkapan sebagian kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh. Qalal mala'. Nah, di sini diwakili oleh al-mala. Siapa mala itu? Pejabat, konglomerat, ya. Kalau dalam ayat lain itu mutrof,
Orang-orang yang memiliki status sosial begitu. Ya. Ini biasanya yang paling pertama menentang kebenaran gitu. Kenapa? Karena merasa terganggu kepentingannya. Nah, inilah perjalanan dakwah hadirin. Ya. Jadi jangan aneh begitu. Kalau kemudian dakwah kita, misi kebaikan kita itu dihadang oleh orang-orang yang punya jabatan gitu. Orang-orang yang punya kedudukan. Gak usah aneh, karena memang seperti itu. Sunatullahnya seperti itu. Kata Allah, qalal mala'u min qaumihi. Orang-orang rakyat biasa kan mana berani menentang Rasul. Ya kan? Jadi al-mala' di sini. Pejabatnya, konglomeratnya, para pengusahanya, gitu. Karena terganggu lapak mereka begitu. Ya. Maka kemudian mereka menentang dakwah dan mereka menebar fitnah. Mereka menebar tuduhan apa? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Hai Nuh, kami tidak melihat kecuali apa yang diajarkan oleh engkau itu adalah sebuah kesesatan. Engkau ini ingin menyesatkan umat, katanya begitu. Ini tuduhan, ini fitnah diri. Ya, jadi dihembuskanlah fitnah-fitnah. Ini adalah penyebar ajaran sesat, ini adalah penyebar ajaran agama baru, gitu ya. Ingin memecah belah umat. Kan begitu tuduhan kepada Nabi Musa, gitu ya. Musa ini ingin memecah belah umat. Tuduhan kepada Nabi Muhammad pun begitu, ya. Bahwa Nabi Muhammad dianggap untuk apa? Sebagai sumber dari disintegrasi, gitu. Ya. Sebagai pemecah belah umat, padahal ingin mempersatukan. Maka kemudian Nabi Nuh menjawab, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbuka. Saya tidak mengajarkan kesesatan kepada kalian. Saya ini rasul, saya ini utusan Allah dari yang telah menciptakan seluruh alam ini. Nah, ya, jadi enggak ada kesesatan sedikit pun dalam ajaran Nabi Nuh itu. Tidak ada penyimpangan sedikit pun dalam ajaran Nabi Nuh. Dianggap menyesatkan karena memang bertentangan dengan tradisi-tradisi mereka. Ya, berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Perilaku-perilaku mereka. Jadi ini membahayakan. Maka muncullah fitnah, tuduhan itu. Bahwa Nabi Nuh ini membawa ajaran baru. Nabi Nuh ini ingin menyesatkan kita. Ya, begitu. Nah, Nabi Nuh tidak bergeming hadirin. Berapa tahun dakwah Nabi Nuh? Di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 14, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ 1000 tahun إِلَّا 50 عَامًا kurang 50. Kebayang nggak hadirin? Dakwah membersamai umat, ya, selama 950 tahun hadirin. Betapa sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang ikut cuma sedikit. Bahkan anaknya sendiri tidak ikut dakwahnya. Maka pantas kalau Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh itu adalah ulul azmi minar rusul. Rasul yang memiliki azam yang kuat. Jadi kalau kita baru berdakwah 10 tahun, 15 tahun di masyarakat, kemudian belum terlihat perubahan, kemudian menyerah. Nah, ini bukan murid Nabi Nuh itu. Ya. Nabi Nuh itu 950 tahun hadir. Terus saja. Bahkan di dalam surah Nuh itu apa? Laila wa nahara. Siang, malam, tidak pernah istirahat Nabi Nuh itu. Laila wa nahara. Sirran wa zahran. Dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi begitu. Dengan door to door, dari pintu ke pintu, tidak pernah berhenti. 950 tahun hadirin. Bayangkan. Ya. Kita dakwah baru sebentar saja ingin melihat perubahan. Ini pelajaran penting hadirin. Bahwa perubahan itu membutuhkan waktu. Perbaikan itu membutuhkan waktu. Tidak semudah membalikan telapak tangan.
Baru beberapa kali kita datang ke situ, gitu ya, menyampaikan, kemudian kelihatannya kok tidak berubah. Mungkin mah terus daya harapan lah. Enggak ada Allah. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun beliau membersamai umatnya. Dan itu terus beliau lakukan laila wa nahar. Siangnya, malamnya, tidak pernah berhenti. Terus saja mendakwai, mengingatkan. Kenapa? Karena tugas Rasul itu, tugas kita itu apa? Ubaligukum risalati Rabbi. Tugas dai itu, hadirin, hanya tabligh, menyampaikan. Hanya menyampaikan. Hanya membacakan ayat-ayat Allah, hanya menjelaskan firman-firman Allah. Selepas itu selesai. Allah tidak menuntut kita untuk merubah manusia, tidak. Ya, kita bisa ambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW ketika bersikeras ingin mengislamkan pamannya Abu Thalib. Beliau tidak putus asa, beliau tidak berhenti. Sampai menjelang wafatnya Abu Thalib itu, beliau berada di sisi Abu Thalib itu, pamannya, dan beliau mentalkinkan, ya ammi qul la ilaha illallah. Sampai menjelang wafatnya, hadirin, Nabi Muhammad tidak menyerah. Nah, harus seperti itu dakwah itu gitu. Di can ngagoler mah dulu ya dakwahan begitu. Ya, begitu. Ini contohnya Nabi Muhammad SAW. Sampai menjelang wafatnya, Nabi Muhammad terus mendakwai pamannya. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajja biha indallah. Satu kalimat yang akan menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi qadarullah, Allah telah mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad pamannya itu tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Maka kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ini hikmahnya dia. Kalau tidak ada peristiwa itu, tidak ada ayat ini. Nggak ada gambaran tentang ayat ini tentang seperti apa begitu. Ayat ini menggambarkan bahwa hak prerogatif Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Bukan hak kita, hadirin. Bukan hak para dai, bukan hak ajengan memberikan hidayah itu. Itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan kita. Kita tugasnya apa? Ubaligukum risalati Rabbi. Nabi Nuh alaihissalam hanya bertugas menyampaikan saja. Maka ada ungkapan dalam ayat lain, in ana illa balagul mubin. Saya ini hanya menyampaikan kok. Urusan kamu mau beriman, urusan kamu mau menerima, urusan kamu percaya, mau mengikuti atau tidak, itu adalah hidayah dari Allah. Itu adalah wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan tugas kita kemudian memvonis seseorang. Ya, memvonis seseorang. Ah, dia mah pinarakaeun saya diajak oke. Enggak boleh ada ungkapan seperti itu bagi dai itu. Kita hanya menyampaikan saja. Ya, in ana ila bala, in antum ila balagu. Ubaligukum risalati Rabbi wa ansahu lakum. Ya, tugas saya hanya menasihati kamu saja. Jangan begini, jangan melakukan hal ini. Wa ansah nasihat. Tanasub. Ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi tugas kita itu kalau ada melihat penyimpangan, tugas kita apa? Hanya menasihati saja. Bukan memvonis, bukan mencaci maki, nasihati saja. Begitu aja. Ya, kalau istri kita misalkan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, nasihati saja.
Atau suami misalkan tidak sesuai dengan syariat Islam, nasihati oleh istrinya. Atau ada anak kita yang melakukan sesuatu yang tidak baik, nasihati. Wa ansahu lakum wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Kata Nabi Nuh, saya lebih tahu dari kalian karena aku telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hadirin rahimakumullah, ayat ini jangan salah tafsir ya. Jangan sampai kemudian menganggap bahwa kita lebih tahu dari Allah. Wa a'lamu, saya lebih tahu minallah, dari Allah. Oh, saya lebih tahu dari Allah. Itu tafsir biroksi itu. Tafsir dengan kepala. Itu keliru ya. Wa a'lamu minallah, saya lebih tahu dari kalian karena Allah telah memberi ilmu kepada saya. Maknanya begitu. Bukan lebih tahu dari Allah begitu. Bukan. Ada memang ayat-ayat ini banyak kita jumpai nanti. Wa a'lamu minallah. Ya, artinya bahwa saya lebih tahu dari kalian karena ilmu yang telah Allah berikan kepada kalian. Ma la ta'lamun, dari apa yang kalian tidak ketahui. Kamu tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan musyrik. Saya tahu karena saya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak tahu bahwa ini haram. Saya tahu karena ini diberitahu oleh Allah bahwa ini adalah haram. Maksudnya begitu. Ya. Bukan kita lebih tahu dari Allah begitu. Ya. Aw ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum. Kenapa kamu heran begitu ya? Bahwa Allah mendatangkan pelajaran kepada kalian, kepada seseorang. Karena memang tuntutan orang-orang kafir itu hadirin, yang mengajarkan Islam itu harus dari malaikat begitu. Sebagaimana orang-orang Arab Quraisy itu, mereka enggan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena masa katanya Nabi makan, Nabi ke pasar, begitu ya. Ya'kuluna ta'am wa yamshi fil aswaq. Kok Nabi begitu katanya? Inginnya Nabi itu istimewa begitu. Ya. Inginnya Nabi itu seperti malaikat, tidak terlihat, tidak makan, gitu, tidak istirahat. Gitu. Ya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, andai saja bisa ya, kalian berkomunikasi dengan malaikat atau mampu kalian berinteraksi dengan malaikat, ya saya akan datangkan malaikat, kata Allah. Tapi kan beda dimensi antara kita dengan malaikat ya. Bagaimana cara komunikasinya, kan berbeda alamnya. Tapi itulah alasan-alasan yang selalu disampaikan oleh orang-orang kafir untuk ngeles lah. Ya, untuk mencari alasan, mencari alibi supaya ada alasan untuk tidak mengikuti Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu heran? Ya, Allah menurunkan mendatangkan ajaran itu dengan seorang manusia. Liyundhirakum. Nah, ini tugas Nabi itu adalah apa? Litundzir, memberikan peringatan. Hati-hati. Ya, kalau kita melakukan perbuatan ini hukumannya, ini akibatnya, indah. Nabi itu kan tugasnya begitu. Wa ma arsalnaka, misalkan di dalam surah Hud Allah menyebutkan walaqad arsalna nuhan ila qaumi inni lakum nadhirum mubin. Itu dalam surah Hud ya. Ini nadhirum mubin. Karena tugas Nabi itu kan dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Basyiran wa nadhira. Basyiran, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang menerima dakwah, menerima seruan, itu akan mendapatkan basyiran. Busyra, kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Busyra wa nadhira, dan memberikan peringatan, hati-hati. Kalau kamu kufur, kalau kamu musyrik, kalau kamu munafik, kalau kamu maksiat, adzaban alima. Ada siksa yang sangat pedih, kata Allah. Itulah ajaran Islam itu. Dakwah itu begitu, basyiran wa nadhira. Ya. Jadi, sampaikan kabar gembira bagi orang-orang beriman dan sampaikan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Kemudian walitattaku, mengajak kepada ketakwaan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bimana taat. Ya, ati Allah wa atiur Rasul.
Jadi para nabi, para rasul itu mengajarkan kepada kita supaya kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan, litundira, hindar, ya. Ini haram, ini tidak boleh, hindar. Ya, ini ancamannya begini, hukumannya begini, akibatnya begini, hindar. Litundir walitattaqu, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takwa. Lihat kalimat berikutnya hadirin, wala'allakum turhamun. Tidak ada tujuan, tidak ada maksud apa-apa. Ya, kami memberikan peringatan, kami mengajak kepada kalian supaya bertakwa. Tujuannya adalah supaya kalian mendapat rahmat dari Allah. Bukan supaya kalian menjadi pengikut kami, bukan supaya kalian memberikan sesuatu kepada kami, pujian atau apa, tidak. Kami melakukan ini semua supaya kalian ini dirahmati Allah, mendapat keselamatan dari Allah, mendapat surga dari Allah. Ini tujuan dakwah hadirin. Supaya apa? Supaya umat manusia ini meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, keselamatan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Begitu. Ya, tujuan dakwah itu. Nah, kemudian Allah menyebutkan kembali tentang sikap kaum Nabi Nuh itu. Sebagian kaum Nabi Nuh, ada yang merespon, ada yang menerima, tapi ada juga yang menolak. Kata Allah, fakadzabuhu. Maka sebagian dari umat Nabi Nuh itu ada yang mendustakan. Kadzdzaba, mendustakan Nabi Nuh teh lain utusan Allah eta teh. Jajadian eta mah. Nah itu takdzib namanya. Ya. Dia tidak mengakui, mengimani bahwa Nuh itu adalah seorang rasul, seorang utusan Allah. Dia mah manusia biasa seperti kita saja, nggak usah dipercayalah. Begitupun sikap orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia Muhammad itu kan orang yang haus kekuasaan saja dia. Dia itu ingin meraih pengaruh saja begitu. Bahkan dia ini adalah seorang tukang sihir, hati-hati. Itu namanya takdzib hadirin. Mendustakan. Ya, menganggap bahwa Nabi Nuh itu adalah seorang pendusta, nabi jajadian, bukan utusan Allah. Itu takdzib. Juga mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu adalah itu kan cuma buatan Nabi Nuh saja itu. Cuma rekayasa Nabi Nuh saja katanya ajarannya itu, bukan wahyu dari Allah. Kalaupun itu udah wahyu dari Allah, tentu kita yang lebih berhak katanya begitu. Ya. Kan ada ungkapan seperti itu dalam Al-Qur'an. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh walladzina ma'ah, dan orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Nuh alaihissalam. Nanti panjang lebarnya dalam surah Nuh ya. Surah Nuh. Jadi saking baiknya, saking solehnya, saking sabarnya dakwah Nabi Nuh sampai dibuat oleh Allah ya salah satu surat, yaitu surat Nuh gitu ya. Surat Nuh. Fa'andaina alladziina ma'ahu fil fulki. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman pada saat itu. Ya. Allah selamatkan. Ini bukti bahwa Islam itu menyelamatkan, bahwa iman itu menyelamatkan. Allah selamatkan di dunia, dan nanti Allah akan berikan kebahagiaan di akhirat. Ini iman itu menyelamatkan. Iman itu memberikan aman. Ya, keamanan. Gitu. Sebaliknya, wa aghraqnal ladzina kadzdzabu biayatina. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi Allah memberikan hukuman. Setiap orang-orang yang mendustakan agama Allah,
menentang ajaran Allah, itu pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti setelah ini ada kisah Nabi kaum Ad. Dan kita juga bisa mendapatkan bahwa mereka ketika menentang nabinya, menentang ajarannya, Allah binasakan. Nah, inilah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa ghraqnal ladzina kadzdzabu biayatina. Jadi Allah hukum. Dalam surah As-Sajdah kan begitu, bahwa hukuman Allah itu double tadi. Pahala juga double, hukuman juga double. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Dunal adzabil adna, ya, itu adalah adabul adna, itu adalah adab di dunia. Jadi Allah akan berikan itu hukuman di dunia. Adzabul akbar nanti di akhirat. Jadi sebelum nanti orang-orang kafir itu mendapatkan hukuman di akhirat, itu Allah akan memberikan DP-nya dulu di dunia. Ya. Jadi ada uang mukanya dulu di dunia. Ini contohnya ini hadirin. Ya, sebelum Allah menghukum kaum Nabi Nuh yang menentang dakwah Nabi Nuh itu di akhirat dengan neraka, Allah turunkan adabnya dulu di dunia. Apa? Allah tenggelamkan. Sama Fir'aun kan begitu. Kaum Samud begitu, kaum Ad begitu. Namrud juga begitu. Ya. Kemudian Abu Lahab, Abu Jahal juga sama begitu. Allah binasakan di dunia dan Allah hinakan nanti di akhirat. Ini hati-hati Allah. Bahwa azab Allah itu double. Di dunia Allah akan berikan, di akhirat Allah akan berikan. Dunal adzabil adna, ya. Min adzabil adna dunal adzabil akbar. Adzabul adna di dunia ini Allah akan berikan uang mukanya, ya, DP-nya, sebelum nanti di akhirat yang adzabun adzim, yang lebih dahsyat lagi begitu ya. Lebih menyakitkan lagi begitu. Ini gambaran dari Allah. Wa agraqnal ladzina kadzdzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Kenapa? Karena mereka itu adalah kaum, umat, manusia-manusia yang amin, yang tidak mau melihat kebenaran. Umyun, a'ma, tidak mau melihat kebenaran. Dijelaskan oleh Nabi Nuh, diingatkan oleh Nabi Nuh, tapi mereka tidak mau melihat kebenarannya. Begitu. Nah, ini dalam surah Nuh ayat 25 Allah menyatakan mimma khati'atihim. Allah jelaskan kalau di sini bima kadzabu, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, alladzina kadzabu. Kalau dalam surah Nuh mimma khati'atihim, karena kesalahan mereka. Enggak mungkin orang yang tidak salah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Mimma khati'atihim, karena kesalahan mereka. Apa kesalahannya? Mendustakan Nabi Nuh, mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Maka kata Allah, ugriku, mereka ditenggelamkan di dunia, nanti di akhirat fa udkhilu naran, double. Di dunia dilelapkan, di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi orang-orang kafir itu rugi dua kali ada. Rugi di dunia, rugi di dunia sana itu sarnang cek saha senang. Enggak ada kesenangan di dunia ini hadirin. Kalaupun senang, seperti yang senang saja. Kalaupun bahagia, seperti yang bahagia saja. Karena hakikat kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman itu hanya milik orang beriman saja. Tanpa iman tidak mungkin hadir ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Hanya kebahagiaan yang semu saja. Orang yang tidak beriman itu hadir. Ya. Kemudian kata Allah, falam yajidu lahum min dunillahi ansar. Selain Allah tidak akan ada yang bisa menolong. Nabi Fir'aun ada yang menolong? Tidak. Ya. Kalau Nabi Nuh ada yang menolong? Tidak. Nah, ini ada di mata Allah. Jadi inti daripada ayat-ayat tersebut, yang pertama bahwa misi dakwah para nabi dan para rasul itu ada dua. Yang pertama adalah tauhidullah, la ilaha
illa ana, kata Allah. Yang kedua adalah fa'budun, yaitu beribadah kepada Allah, mengajak manusia, menyadarkan manusia supaya beribadah kepada Allah. Dalam surah Al-Bayyinah Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka kaum-kaum itu, manusia-manusia yang diutus nabi dan rasul di tengah-tengah mereka, tidaklah mereka diperintahkan oleh para nabi dan rasul illa liya'budullah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi bahwa dakwah itu pasti akan mengalami penolakan. Ya, wajar kalau kita ditolak, ya, tidak disukai, begitu ya, ketika kita menyampaikan kebenaran. Tapi kita contoh Nabi Nuh terus berlalu, dakwah terus berjalan. Ya. Dan Allah memberikan perhatian kepada kita bahwa siapa yang menentang dakwah, siapa yang menentang kebenaran, itu akan berujung dengan apa? Kebinasaan. Ya, berakhir dengan kehancuran, baik di dunia ataupun di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti dakwah, maka mereka akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini pelajaran dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam, ya, supaya menjadi pelajaran bagi kita. Inna fi qasasihim la ibrah, dalam surah Yusuf, begitu Allah menyebut pelajaran-pelajaran, kisah-kisah dalam Al-Quran itu supaya kita ambil pelajaran di dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, itulah bahasan kita pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan Allah meneguhkan keimanan kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.